Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Badri Sembiring. Saya merupakan mahasiswa PKN STAN dari Prodi D3 Pajak kelas 514. Nah, senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini untuk berbagi sedikit wawasan kepada teman-teman semua. Nah, pembahasan kita hari itu sangat menarik, teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di bangku SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi dan meneruskan kehidupan teman-teman untuk kesuksesan yang teman-teman cita-citakan. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Membahas terkait pajak. Mendengar kata pajak, apa sih yang terlintas di kepala teman-teman? Mungkin terkait pemungutan yang tidak ada imbalannya, atau mungkin pemalakan mungkin dari pemerintah kepada rakyatnya. Bisa saja seperti itu. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan bahas terkait pajak. Apa itu pajak? Apa itu fungsi pajak? Dan apa manfaat pajak untuk kita? Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari pengertian pajak itu sendiri. Ada 5 komponen dalam pengertian pajak, teman-teman. Yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib. Jadi, itu merupakan kontribusi kita untuk negara, dan itu bersifat wajib, teman-teman. Kemudian yang kedua, terutang oleh orang pribadi dan badan. Jadi, ada pajak yang terutang untuk orang pribadi, dan ada yang khusus untuk badan. Kemudian, yang ketiga adalah bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang. Harus digarisbawahi, berdasarkan undang-undang. Jadi, ada aturan yang menaunginya, tidak semena-mena pemerintah memungut pajak dari warganya. Kemudian yang keempat ada tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ya, memang pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Karena saat kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah ini kita akan tahu bahwa betapa besar kontribusi pajak untuk negara kita, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi uang pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran kita, untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, lalu apa sih fungsinya? Nah, fungsi pajak itu ada 4, teman-teman. Fungsi utamanya yakni fungsi anggaran. Apa itu fungsi anggaran? Yakni pajak adalah sumber pendapatan bagi negara. Nah, uang dari pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, teman-teman. Apa contohnya? Contohnya mungkin yang paling dekat dengan kita adalah membayar gaji PNS. Nah, pegawai itu gaji-gaji mereka semua itu berasal dari pajak, teman-teman. Kemudian ada fungsi reguler, yakni fungsi yang mengatur. Jadi pajak bisa digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya apa? Dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri. Artinya, pemerintah berharap warga negara Indonesia lebih semangat karena tidak ada tambahan biaya melalui pajak, jadi mereka bisa lebih berkreasi dan dapat digunakan untuk kepentingan negara. Kemudian ada fungsi stabilitas. Jadi pajak bisa digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, teman-teman. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara mengatasi inflasi dan deflasi. Kemudian ada fungsi yang keempat, yakni fungsi redistribusi pendapatan. Apa itu? Yakni pajak digunakan untuk agar pendapatan masyarakat itu bisa merata. Jadi pemerintah bisa membuat lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan bertanya, apa manfaat pajak untuk kita mungkin? Pertanyaan seperti itu. Jadi, pajak itu dimanfaatkan ada dua, teman-teman. Ada untuk belanja pemerintah pusat, dan ada belanja ke daerah. Nah, sekarang kita coba membayangkan, saat kita membayar pajak, misalkan 10 juta rupiah, ternyata dari 10 juta itu sudah memiliki pos-posnya masing-masing untuk sektor-sektor tertentu sesuai kebutuhan, teman-teman. Jadi, sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi, tidak sia-sia uang kita. Tidak disalahgunakan. Nah, apa itu sektor-sektornya? Langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah sektor pelayanan umum. Nah, apa itu sektor pelayanan umum? Yakni bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada kita. Contohnya, penerapan digitalisasi pelayanan publik. Nah, dalam membuat sistem tersebut, pemerintah menggunakan uang pajak. Apa gunanya? Sehingga kita bisa lebih mudah dalam memperoleh pelayanan publik, teman-teman. Kemudian yang kedua ada dari sektor pertahanan. Alutsista, Indonesia memiliki alat tempur, memiliki senjata, itu semua dibeli dari uang pajak, teman-teman.
Kemudian yang ketiga adalah ketertiban dan keamanan. Apa contohnya? Dalam menjaga perbatasan, misalnya, itu perbatasan dijaga laut, yurisdiksi kita, teritorial laut kita itu dijaga, dan itu semua biayanya dari pajak, teman-teman. Kemudian, dari sektor ekonomi, tentu saja ini sangat berkaitan dengan pajak. Karena pajak juga berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara, teman-teman. Contohnya apa pengaruhnya untuk sektor ekonomi? Pemerintah bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dari pajak, teman-teman. Kemudian ada perlindungan lingkungan hidup. Nah, pemerintah memiliki program rehabilitasi hutan. Itu juga biayanya dari pajak, teman-teman. Untuk menjaga hutan-hutan kita tetap baik dan menjaga limbah juga itu dari pajak. Kemudian ada sektor perumahan dan fasilitas umum. Jadi pemerintah itu membangun rumah nasional, kalau teman-teman tahu, dan rumah swadaya. Harapannya apa? Agar pemerintah bisa memudahkan rakyat memiliki rumahnya sendiri, teman-teman. Kemudian ada pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, pembangunan bandara, itu juga semua dari uang pajak yang dibayarkan oleh orang tua teman-teman mungkin, dan akan yang dibayarkan oleh teman-teman nantinya gitu. Kemudian ada sektor kesehatan, apalagi sekarang masa pandemi ya. Banyak insentif bantuan-bantuan kesehatan itu, semuanya itu dari uang pajak teman-teman. Jadi uang pajak itu tidak sia-sia sama sekali. Kemudian dari sektor pariwisata, itu terkait bagaimana pemerintah mempromosikan wisata kita ke luar negeri tanpa pemerintah lagi memungut biaya promosi kepada kita. Jadi pemerintah menggunakan uang pajak kita. Kemudian dari sektor agama, yakni pengembangan dan pemberdayaan lembaga keagamaan. Kemudian ada juga peningkatan pelayanan ibadah haji dan umroh. Nah, ini sektor yang selanjutnya ini sangat berkaitan dengan teman-teman semua, yakni sektor pendidikan. Teman-teman sekolah itu, bangunan sekolah itu juga dibangun dari uang pajak. Kemudian gaji guru teman-teman, itu semua dari uang pajak. Kemudian dana bos, itu juga dari uang pajak. Kemudian apa lagi? Beasiswa, itu juga dari uang pajak, teman-teman. Jadi kontribusi pajak untuk pendidikan juga khususnya, itu sangat besar. Jadi saat ini kita jangan tidak tahu ya. Jangan lagi kita menganggap uang pajak itu sia-sia dan kita tidak merasakannya. Kemudian sektor yang terakhir untuk pemerintah pusat adalah perlindungan sosial. Kita tahu namanya bantuan langsung tunai untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Pemerintah mengeluarkan bantuan berupa uang, itu juga uangnya dari pajak, teman-teman. Kemudian ada sisanya setelah jumlah-jumlah itu tadi, dari 10 juta dikurangkan belanja pemerintah pusat, sisanya masih ada, itu untuk belanja ke daerah. Contohnya apa belanja ke daerah? Yakni dana desa, teman-teman. Jadi, dana desa itu berasal juga dari uang pajak yang teman-teman bayar semua. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan, manfaat uang pajak itu sangat banyak, teman-teman. Jadi, tidak ada sia-sia uang pajak itu. Maka mulai saat ini, teman-teman harus menjadi agen perpajakan, harus menancapkan dalam hatinya bahwa membayar pajak itu adalah sesuatu hal yang mulia, membantu saudara-saudara kita juga, teman-teman. Maka dari itu, apabila dulu ada pahlawan yang berjuang dengan darah, dengan perang, teman-teman, maka sekarang kita bisa menjadi pahlawan dengan membayar pajak, dengan mensosialisasikan pajak, dengan taat kepada pajak. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya. Pesan terakhir adalah pajak kuat, Indonesia maju, bangga bayar pajak, pajak kita untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.